saya merespon kebaikan hati, kerendahan hati dari Syekh Panji Gumilang. Saya apresiasi, ya, saya apresiasi. Tapi jujur, saya tidak puas gitu. Ada ketidakpuasan atas nama keadilan, ya. Mengapa? Karena biasanya kalau orang melakukan mediasi dan saling memaafkan, itu biasanya di situ ada faktor win-win solution. Ya. Kalau di sini saya tidak melihat ada win-win solution. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas sebagai tersangka kasus penodaan agama Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan usai Panji Gumilang mencabut gugatan 1 triliun rupiah dalam kasus pencemaran nama baik yang menjerat Anwar Abbas. Pada Rabu siang dengan didampingi kuasa hukum dan istrinya, Waketum MUI Anwar Abbas mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk bertemu secara langsung dan berjabat tangan dengan tersangka kasus penodaan agama Panji Gumilang. Menurut Anwar, berjabat tangan merupakan simbol perdamaian yang sesungguhnya. Dan sebagai umat beragama sudah sepantasnya Anwar melakukan hal tersebut kepada Panji. Menurut jadwal semula, seharusnya Anwar bertemu langsung dengan Panji dalam mediasi keempatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Namun Panji tak hadir di persidangan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Yang intinya adalah mencabut gugatan beliau terhadap saya. Jadi berarti saya tidak harus bayar 1 triliun ya. Gitu. Karena beliau menggugat cabutannya, saya juga tidak menggugat. Dan saya tidak juga menindaklanjuti lagi. Stop sampai di sini. Gitu ya. Nggak salah ada lagunya itu ya, stop sampai di sini ya. Jadi intinya adalah dengan dicabut itu maka kami akan saling bermaaf-maafan. Cuma bagaimana biasanya tradisi kita kalau saling memaafkan itu ya berjabat tangan. Nah, beliau tidak ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena beliau tidak ada di sana, maka saya ke sini gitu. Tapi status saya ke sini bukan lagi sebagai tergugat. Ya. Status tergugat sudah copot dari diri saya. Jadi saya ke sini sebagai saudara. Jadi begini Bang Hendro, keindahan alam ini harus menjadi keindahan hidup kita gitu. Itulah yang disebut kedamaian gitu. Damai bersamamu, damai dalam kehidupan, damai bersahabat, damai dalam apapun gitu. Peace kan gitu. Inilah salah satu langkah islah Syekh Ajaitun dan Bapak Anwar Abbas. Dengan langkah ini semoga kedepannya hari-hari ini begitu indah. Apapun masa lampau yang telah kita lalui, bangsa Indonesia lalui, Ajaitun lalui, akan menjadi sesuatu kekuatan, akan menjadi suatu ibroh, suatu contoh ataupun suatu pengalaman kedepannya bagaimana dalam melakukan satu langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini gitu. Nah, begini Bang Hendro, ternyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini kerikil tajam dan juga turun naiknya sangat ini Bang Hendro ya, sangat terjal gitu ya. Dikarenakan ini berkaitan juga dengan, pertama adalah berkaitan dengan politik, yang kedua berkaitan dengan finansial gitu, yang ketiga adalah berkaitan dengan pencitraan. Semua manusia hari ini yang punya kepentingan politik dengan kasus hari ini adalah kebanyakan pencitraan gitu. Pencitraannya apa? Untuk meraih suara gitu. Makanya ini langkah sangat bagus yang dilakukan oleh Syekh gitu dengan Bapak Anwar Abbas gitu ya, islah gitu, perdamaian, sehingga penodaan agama ini
dihapuskan, gitu kan. Pasal penistaan agama, penodaan agama dihapuskan. Yang selanjutnya adalah SKB 2 menteri dihapuskan, gitu kan. Terus diskriminasi dihapuskan. Terus lagi kolom KTP agama dihapuskan, sebab kalau KTP masih ada kolom agama, jadi nanti ada mayoritas dan minoritas gitu. Jadi intinya di sana tidak ada kolom agama, yang adalah Indonesia. Intinya adalah beliau mencabut gugatan beliau terhadap diri saya karena beliau menganggap silaturahim itu jauh lebih penting, mempertahankan silaturahim itu menurut beliau jauh lebih penting ya daripada memutus gitu ya. Jadi oleh karena itu beliau dengan kesan sendiri tadi lewat kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan terhadap saya, berarti antara saya dengan beliau telah terjadi kesepakatan dan perdamaian ya. Saya sih mungkin agak pesimis ya. Betul. Saya khawatirnya itu zong, Mbak. Yang penting maksudnya zong gitu. Maksudnya gimana sih? Iya. Zong. Jadi maksudnya zong kenapa? Ya. Artinya gini, yang penting tuntutan Panji Gumilang dicabut, tapi perkara Panji Gumilang tetap jalan, Pak. Tanpa ada apa ya? Gimana dong? Tetap akan dicari terus, ya. Bukti tidak ada, dicari ada. Nah, karena targetnya supaya Panji Gumilang dikandangkan, Mbak, sehingga Al Zaitun itu bisa diambil alih. Seperti itu, Pak. Nah, jadi saya pikir bukan hal yang menggembirakan juga. Nah, hal yang menggembirakan mungkin buat Anwar Abbasnya, ya kan, karena dia nggak pusing lagi dengan tuntutan itu. Ya kan, boleh katakan sebenarnya nggak betul juga gitu loh. Masa dari TikTok itu ya, bukan lihat dari sepenuhnya langsung vonis Panji Gumilang itu komunis, kan gitu. Ya kan, ya kita lihat aja lah, ya kan, kita lihat aja. Cuma saya nggak tahu, saya kok nggak yakin ya, karena memang style mereka begitu, Pak. Sejauh ini yang saya amatin begitu. Sementara itu hanya masalah hati aja. Masalah hati begini ya. Ada orang tidak percaya, ada orang percaya. Kalau buat saya ini adalah yang penting adalah positive thinking. Kalau saya ini positive thinking, Pak. Dia mau melakukan apa saja, ya kan? Si Anwar Abbas mau melakukan apa saja dengan kebaikan yang sudah diberikan oleh Syekh Panji Gumilang, itu dia yang menanggung. Yaitu itu pemikiran Syekh Panji Gumilang begitu. Saya sudah memberikan kebaikan, saya sudah mencabut, tapi kalau Anda tidak konsekuen, Anda pengen segala macam, mau bebas saja sendiri, itu urusan Anda. Tuhan akan beracara. Itu ngeri kan, Pak? Dia sudah serahkan, pasrah. Jadi apapun yang terjadi, misalkan ini dicari segala macam kan, kesalahan-kesalahan sampai detik ini pun juga yang namanya uangnya masih diblokir, gitu loh. Dan ini pun juga Syekh Panji Gumilang dengan baik hati tetap ngikutin aja, ngikutin apa yang diinginkan oleh kepolisian. Ini diikutin terus nih, ya kan, dari kejaksaan. Ya dibilang TPPU itu, terus sekarang ini diblok juga di kepolisian. Syekh Panji Gumilang tetap tenang aja. Dia mengikuti mengikuti arah daripada yang diinginkan oleh mereka-mereka yang ingin berbuat yang tidak baik ini kan. Diikutin aja, tapi pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Gitu. Ya, jadi semoga apa yang Pak Hendro harapkan seperti itu ya. Ya cuma ya kita nggak tahu sih. Karena ya memang pola-polanya yang saya coba pahami seperti itu, ya kan. Ya syukur-syukur lah, ya mungkin ini satu terobosan baru ya dari Anwar Abbas, ya bisa melembutkan hatinya sehingga persoalan penodaan agama segera ditutup, selesai, terus TPPU juga di-close, selesai gitu loh ya. Tapi ya kita harus tahu, Pak Hendro, target mereka tuh mau ambil alih Al Zaitun. Gini Pak Hendro, saya apresiasi pada Syekh Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang sudah merendahkan dirinya sampai ndelosor. Jadi kalau orang sudah merendahkan dirinya, siapa yang berani untuk
merendahkan lagi, orang dia sudah sampai di dasarnya kok. Ya sekarang tinggal kita berharap kapan Anwar Abbas berani merendahkan dirinya agar orang lain tidak berani menginjak-injak. Karena saya juga kasihan kepada Pak Anwar Abbas ini, sudah senior, dibully anak perempuan yang dari Amerika. Saya sedih, Pak. Biar bagaimanapun Pak Anwar Abbas adalah satu bangsa, satu negara dengan saya. Sementara cewek yang dari Amerika meskipun lahirnya di Indonesia, tapi dia sudah melepaskan warga negaranya. Jadi saya sangat disayangkan kalau sampai Pak Anwar Abbas tidak legowo seperti Syekh Panji Gumilang, akan dibully dengan teman-temannya cewek yang ada di Amerika, si Dewi Bulan. Dan itu bukan, risikonya bukan kepada si Anwar Abbas, kepada negara kita Indonesia. Nama kita akan jelek di dunia. Saya berharaplah kepada Pak Anwar Abbas, kepada RI 2, kepada Pak Mahfud MD, merendahkan dirilah serendah-rendahnya seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo dan Syekh Panji Gumilang. Betul-betul besar hati, berani memaafkan kepada orang yang minta maaf. Saya harus berani mengatakan bahwa berita hoax itu ya fitnah. Tapi Pak Panji Gumilang berani merendahkan hatinya. Dan saya berpesan kepada Bareskrim, jangan melawan hukum alam. Resikonya kepada keluarga Anda. Tanda-tanda alam sudah kelihatan. Kejadian di Indonesia yang mengaku keturunan Nabi, sudah ada yang berani menuntut untuk tes DNA. Banyak yang meributkan suruh ngetes DNA. Jangan sampai Bareskrim nanti alamnya tidak berpihak kepada Bareskrim, akan kejadian seperti tes DNA. Bagaimana nanti kalau ada undang-undang untuk membuktikan terbalik akan kekayaannya? Hati-hati. Ini alam, jangan dilawan Bareskrim. Belajarlah jujur, belajar beranilah menolak pengaruh yang negatif. Kelihatannya saya melihat, mohon maaf juga ya, mungkin saya naluri batinnya salah, melihat tampang-tampang Anwar itu kayaknya nggak tulus itu, Pak. Dia nyelamatin diri dia aja tuh. Jadi saya lihat penasihat hukum saya Panji ini juga kayak nggak kurang ini, Pak ya, mungkin belum berpengalaman gitu ya. Terus para pengasuh pondok Al-Zaitun ini juga yang lain-lainnya ini mungkin pioner-pioner di sana kok diem aja begitu. Wah, kita demi kebenaran apa harus berbicara. Paling kita ya melakukan upaya-upaya ekstra ya untuk membela kiai pesantren Al-Zaitun ini. Itu kalau di luar begitu ya Pak Mudi ya. Kalau di luar tuh mereka pada berteriak membela kiai loh. Dianggap adalah seorang kiai, saudara. Dan itu mereka sampai rela mati, berani mati membela kiai gitu loh. Ya. Nah, bingung Pak, saya sampai sekarang bertanya-tanya kok. Iya. Mohon maaf tapi kok militansi alumni ini di mana gitu loh. Militansi para pengasuh-pengasuh pondok ini mana gitu loh. Kalau siapa juga bilang memang terbatas ya Pak ya. Kalau siapa juga bilang terbatas, tapi orang luar terbatas. Kondisi tadi Pak, karena kondisi tadi kita maklum itu Pak. Betul. Manusia kan punya
punya kapasitas gitu ya, punya kapasitas sabar, tapi dalam kondisi menghadapi tembok jeruji besi itu, Pak. Betul, betul. Saya punya, ya saya berbicara orang yang kuat segala macam, medon di situ, Pak. Ya, saya tahu. Mantan gubernur medon, Nah, jadi itu manusiawi, Pak ya, secara psikis manusiawi itu. Nah, maksud saya, coba komunikasi intent antara pengurus di situ, kok diam aja. Para alumni juga, taruhlah kalau santri kan harus belajar terus ya, tanpa ada ini, tapi ikut para pioner pengasuh muasasah di situ, kok nggak diem aja. Sementara pengacaranya seperti itu juga, saya lihat, aduh, bonyok kalau begini, Pak, bonyok sama dalam. Shalom Mbak Noverina, selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Mbak Rina. Selamat malam Pak Endro, selamat malam semuanya, saudara-saudara yang di room maupun di live chat dan dimanapun berada. Saya merespon kebaikan hati, kerendahan hati dari Syekh Panji Gumilang. Saya apresiasi, ya saya apresiasi. Tapi jujur saya tidak puas gitu. Ada ketidakpuasan atas nama keadilan, ya. Mengapa? Karena biasanya kalau orang melakukan mediasi dan saling memaafkan, itu biasanya di situ ada faktor win-win solution. Ya. Kalau di sini saya tidak melihat ada win-win solution, karena Anwar Abbas itu hanya mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan tuntutan baliknya. Tuntutan balik yang 2 triliun itu, gitu. Jadi Syekh Panji menuntut 1T, dia tuntut balik 2T. Oh ya, itu kan kalau tidak salah itu. Nah, dia tidak akan melanjutkan itu. Dia tidak akan melanjutkan itu katanya. Dia juga stop. Nah, berarti fatwa untuk penodaan agama tetap berlanjut. Dan PPATK tetap berlanjut. Kalau secara manusia, itu tidak ada keadilan. Melukai yang namanya keadilan. Betul, Syekh Panji orangnya baik. Baik hati, baik, kita akui. Beliau baik. Tapi itu melukai keadilan. Tuhan pun mengajarkan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Betul. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Karena itulah dia tidak mau satu orang pun binasa. Tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau semua manusia ini kembali ke surga bersama-sama dengan dia. Itu sudah pasti. Tetapi selain Tuhan itu maha kasih, dia juga maha adil. Apa artinya maha adil? Bahwa dosa harus dihukum. Itu maha adil. Itu yang dimaksud dengan maha adil. Dosa atau kesalahan itu harus dihukum. Kata maaf itu tidak membebaskan orang dari hukuman. Betul. Ya. Apa yang membebaskan orang dari hukuman? Ya, itu tadi pemutihan. Pertobatan dan Tuhan melakukan pemutihan. Betul. Ia kan menghapuskan segala dosa orang ini dari yang terbesar sampai yang terkecil sekaligus gitu. Total dibersihkan. Bagaimana caranya? Bukan menghilangkan hukuman. Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini menjadi manusia untuk dihukum bagi orang-orang berdosa. Ya. Artinya hukuman atas dosa itu tetap berlaku bagi mereka yang percaya kepadanya. Dia dibebaskan dari hukuman itu karena Tuhan sudah gantikan dia. Iya, Tuhan, saya sering dihujat. Kok kamu menyembah manusia yang bisa mati? Hello, Tuhan datang menjadi manusia dan betul dia mati. Memang untuk itulah dia datang untuk menggantikan saya yang berdosa ini dihukum. Kalau saya tidak percaya kepadanya, saya menjalankan hukuman saya di neraka. Tapi karena Tuhan jadi manusia dan sudah menggantikan saya dihukum, kalau kapanpun saya mati, saya tidak perlu lagi dihukum. Saya pasti diselamatkan. Amin. Nah itu, jadi hukuman itu tidak pernah dibatalkan. Orang yang bersalah pasti harus dihukum. Nah ini, begini Pak Endro, jadi kembali, tidak menghilangkan
saya berpikir begini. Saya kira Bapak Anwar Abbas ini itu mencabut fatwa. Kalau itu saya happy banget, ya kan? Tetapi dia tidak pernah mengatakan, tidak terlontar dari ucapannya dia mencabut fatwa. Tapi dia hanya mengatakan saya tidak akan melanjutkan tuntutan balik. Nah, itu pasti yang 2T yang dia maksud. Artinya penodaan agama kasus ini tetap berlangsung. Ya kan, tetap berjalan. Nah, tadinya saya kira kalau pengacara ini agak pintar sedikit memberikan tuntutan juga ya, supaya fatwa untuk penodaan agama dicabut, kita acungkan jempol untuk itu nggak keluar pengacaranya. ya, Tapi tidak ada tuntutan apapun. Mbak Rina, tidak ada tuntutan apapun. Keinginan kita kan gitu, tapi nggak keluar dari mulut si pengacara si Panji Gumilang sendiri. Saya juga heran juga. Kalau seandainya pengacara itu mengajukan tuntutan itu, pasti tadi Pak Anwar Abbas sudah mensoundingkan sudah menarasikan itu kan. Tapi kan tidak. Pasti, beliau tidak menyinggung sama sekali tentang fatwanya atau tentang pasal penodaan agama yang dijalankan oleh Syekh Panji Gumilang. Tidak. Tadinya saya kira tidak akan sebodoh itulah ya pengacara ini gitu. Tidak-tidaknya di barter itu kan namanya barter, saudara. Barter ya. Iya, kan saya bilang kalau mediasi. Tapi setidaknya ada juga memenuhi ya keinginan saya begini gitu. Tapi nggak terjadi. Iya, karena yang namanya mediasi dimanapun itu win-win solution, Pak Endro. Bukan sepihak, win-win solution gitu. Karena dua-duanya melakukan kesalahan, anggaplah sama-sama salah gitu. Dua-duanya harus dapat keuntungan yang sama gitu. Saya memaafkan Anda, apa untung saya, ya kan? Nah, ini tidak sama sekali. Tadinya saya kira kalau itu misalnya dituntut untuk dia cabut fatwa penodaan agama itu, kalau seandainya fatwa penodaan agama itu dengan TPPU itu satu paket, tindakan pidana pencucian uang, TPPU. Iya. Jadi kalau seandainya itu satu paket, berarti penodaan agamanya dicabut dan TPPU-nya selesai. Kalau itu satu paket gitu. Tapi kalau saya lihat satu paket gitu, iya kan? Itu sesuatu yang dibuat-buat semuanya. Ya, itu dalam satu skenario gitu. Satu paket itu barang itu. Jadi kalau tadi ada tuntutan untuk cabut fatwa, TPPU pun saya kira selesai. Apalagi untungnya untuk TPPU untuk kasus apa? Udah susah dibuktikan juga kan? Nah, tapi itu seharusnya begitu ya, Mbak Rina. Seharusnya pengacara juga bekerja. Dia akan menghubungi Pak Mahfud MD yang ngurus masalah TPPU itu kan. Semuanya harus dihubungi oleh pengacara ini, saudara. Tapi satu paket itu. Betul. Semuanya satu paket. Sama NII itu juga satu paket semuanya. Satu paket semuanya itu. Iya kan? Nah, tapi sekarang apa? Anwar Abbas bebas, berjoget-joget ria, menari-nari caca-caca-caca. Terus Syekh harus terus menjalankan proses hukum. Itu, seperti itu ya. Luar biasa, ya. Betul-betul kita berdoa sekarang Tuhan sendiri yang turun tangan. Karena hanya kepada Dialah kita bisa berharap untuk memberikan keadilan ini gitu. Mau gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Tidak mungkin disusulkan, cabut dong. Itu nggak bisa, udah tanda tangan. Surat penghapusannya juga sudah ada, surat sudah dicabutnya Anwar Abbasnya sudah pegang tuh surat pencabutan. Iya, udah nggak bisa diperbaikin lagi, tidak bisa diralat lagi, tidak bisa ditambahin apapun. Ya, kita hanya berdoa Syekh tetap kuat di sana, diberi kesehatan yang paripurna dan tetap kuat. Dan Tuhan berikan keadilan dengan caranya sendiri. Amin. Ya, begitu aja untuk kali ini Pak Endro. Memang sedikit nyakit ya, tapi kita harus berjiwa besar ya. Mungkin Tuhan punya maksud, mudah-mudahan ini ya, Tuhan punya rencana lain di belakang ini semua. Tapi kita berdoa itu semua untuk kebaikan Syekh dan untuk keadilan di negara ini. Begitu. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman, dan lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Mbak Rina ya. Ya, keinginannya sama saudara, ada keinginan tapi tidak tersampaikan. Tapi biarlah, mungkin Tuhan punya rencana lain yang kita tidak tahu.
Ya karena Tuhan punya rencana lain dengan kebaikan. Saya Panji Gumilang nanti dibalas 1000 kali atau mungkin lebih. Tuhan memberikan kelebihan kepada Syekh Panji Gumilang. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kebaikan Syekh ini. Kita lihat aja. Ya karena dia masih seolah-olah nanti, aduh mereka senang-senang, tapi enggak juga ya. Tuhan punya rencana lain. Oke, sekarang kita bergeser kepada saudara sini Pak Bipang ya. Biar cepat selesai nih. Dan nanti soalnya saya akan bawakan sesuatu yang lagi. Pak Bipang, selamat malam. Semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Pak Bipang. Shalom Pak Hendro dan teman-teman. Ya. Ya, dengan adanya pencabutan tuntutan Syekh Panji Gumilang ini, kalau menurut saya, wah makin dalam ini. Dan ya, apa ya, pengacaranya kok seperti itu, tidak pintar berhitung gitu loh. Dan kan selama ini sudah kita ajukan mencari pengacara lain, tapi tidak ada tambahan pengacara ya. Makanya saya juga heran kenapa kok dibiarkan saja makin dalam perkara kasus ini gitu loh. Kalau sudah sekarang tidak ada lagi bargaining powernya Syekh Panji Gumilang, kalau sudah dicabut itu sudah tidak ada lagi kan. Sementara tadi dia bilang pencabutan ini tidak ada kaitannya dengan konstruksi hukum yang sedang berlangsung. Waduh. Betul. Iya, kalau saya tadi itu keluarganya saya nggak akan mencabut, biarkan aja. Saya juga heran apa sih tuntutan baliknya si Anwar Abbas, nggak ada dasarnya Pak. Nggak ada alat bukti kalau menurut saya tuntutan baliknya itu. Tapi kalau tuntutan Syekh Panji Gumilang itu udah jelas sekali tuh, bisa dibuktikan. Jadi ya ini bisa merupakan antitesa ini Pak, udah. Terus mau bilang apa lagi kita? Makanya ya apakah dengan demikian sudah lanjut terus? Kan sudah masuk ya, penodaan agama sudah masuk. Tinggal persidangan aja, tinggal P21 lah dari kejaksaan. Kalau udah P21 ya lanjut, kan gitu. Makanya ya sudahlah, kita pasrah aja lah, bagaimana lagi. Sudah nggak ada lagi bargaining powernya menurut saya. Saya juga heran ya, kenapa kok pihak keluarga dan pengacara diam-diam aja. Padahal dulu kan dari teman-teman Martin Simanjuntak dan lain-lain, Lukas ya, udah datang ke sana menawarkan, tapi kenapa nggak dilibatkan? Kalau dalam berdaya argumentasi seperti ini, mesti yang agak kuat pendiriannya, pengacara. Pemberani gitu ya, pemberani dan keras gitu loh. Betul. Jadi kalau ya pengacaranya pun kalah dengan pihak Anwar Abbas, waduh repot ini, karena betul, kalau pengacaranya itu misalnya, waduh, takut juga dia menghadapi pihak Anwar Abbas kan. Jadi mau membuat strategi sesuatu, jadi ragu dia. Sebaiknya tadi pengacara jalan satu aja, misalnya ya dari pihak apalah yang seperti Bang Simanjuntak, seperti itu mungkin berbeda. Saya sangat kecewa juga ini Pak, kita selama ini sudah berharap dan menyuarakan kebenaran, akhirnya bargaining power kita itu hilang. Bargaining power Syekh Panji Gumilang hilang begitu saja tanpa mendapatkan apa-apa. Ya, pendapat saya demikian Pak. Nggak tahulah itu Pak Silaban dan teman-teman yang pakar hukum mungkin bisa lebih memberikan pencerahan lagi. Terima kasih Pak. Semoga channel ini diberkati. Shalom.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.